Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Paujia dengan NIM 22252400002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan esai yang telah saya buat dengan judul Kriptografi, Ilmu di Balik Kerahasiaan. Nah, di era digital seperti sekarang, kita hidup dalam dunia yang seluruh aktivitasnya bergantung pada pertukaran data. Informasi bergerak cepat melalui internet, mulai dari pesan pribadi, transaksi uang, hingga layanan publik. Namun, di balik kenyamanan itu, ada ancaman serius terhadap privasi dan keamanan data. Inilah mengapa kriptografi menjadi sangat penting. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara menjaga kerahasiaan informasi, memastikan hanya pihak berwenang yang dapat membacanya. Dari hanya digunakan untuk kepentingan diplomatik dan militer, kini kriptografi telah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang yang menggunakan teknologi. Nah, dalam video ini akan dibahas perjalanan panjang kriptografi, konsep-konsep dasar matematisnya, sistem modern yang digunakan, serta tantangan teknologi di masa depan. Nah, selanjutnya sejarah kriptografi klasik. Kriptografi bermula dari kebutuhan manusia untuk menyembunyikan pesan. Contoh paling terkenal adalah sandi Caesar yang ditemukan oleh Julius Caesar yang bekerja dengan menggeser huruf alfabet 3 langkah. Metode sederhana ini menjadi awal dari sistem substitusi. Seiring berjalannya waktu, analisis menyadari bahwa huruf dalam bahasa memiliki frekuensi kemunculan tertentu. Teknik analisis frekuensi ini membuat sandi-sandi sederhana menjadi mudah dipecahkan. Untuk menjawab kelemahan tersebut, lahirlah sandi polialfabetik seperti Vigenère cipher yang menggunakan kata kunci untuk menciptakan pemetaan huruf yang berubah-ubah meski akhirnya berhasil dipecahkan. Nah, metode ini menandai langkah penting menuju kriptografi berbasis struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, transformasi menuju kriptografi modern. Nah, transformasi besar terjadi ketika huruf mulai dipresentasikan sebagai angka. Representasi numerik ini membuka pintu bagi penggunaan teori bilangan, kongruensi modular, dan aljabar linear. Pada era telegraf dan radio muncul kebutuhan baru, yaitu pesan tidak hanya baru dirahasiakan, tetapi juga harus dipastikan keasliannya dan tidak boleh dimanipulasi dengan komputer. Operasi matematika dalam skala besar dapat dilakukan secara cepat, menyebabkan kriptografi bergeser ke arah struktur yang lebih formal. Algoritma mulai memproses data dalam blok, bukan huruf per huruf, membuat setiap pesan menjadi bagian dari struktur matematis yang kompleks. Namun, perkembangan komputer juga membawa ancaman brute force, sehingga kriptografi modern harus mengandalkan masalah matematika yang sulit dibalik. Dasar matematika kriptografi. Pondasi kriptografi modern adalah matematika. Salah satu konsep terpenting adalah aritmatika modular, yaitu operasi bilangan yang direduksi dalam suatu modulus. Perpangkatan modular memiliki sifat satu arah, yaitu mudah dihitung, tetapi hampir mustahil dibalik tanpa informasi tertentu. Konsep fungsi satu arah seperti ini menjadi jantung sistem kriptografi. Nah, teori bilangan termasuk bilangan prima, fungsi Euler, dan faktorisasi bilangan juga memainkan peran penting. Selain itu, struktur aljabar seperti grup dan ring menjadi dasar algoritma seperti kurva eliptik. Dengan matematika inilah, kriptografi dapat membangun sistem yang aman di tengah ancaman komputasi modern. Kriptografi menjadi kunci publik. Nah, masalah terbesar kriptografi klasik adalah distribusi kunci. Bagaimana cara mengirim kunci rahasia tanpa disadap? Jawabannya yaitu revolusioner, diberikan oleh Diffie dan Hellman pada tahun 1976 melalui konsep kriptografi kunci publik. Sistem ini memanfaatkan fungsi satu arah, yaitu mudah dilakukan tetapi sulit dibalik. Kunci publik dapat disebarkan secara terbuka, sementara kunci privat disimpan oleh pemiliknya. Meskipun algoritma enkripsinya diketahui publik, tidak ada yang dapat menemukan kunci privat tanpa memecahkan masalah matematis yang sangat sulit. Inovasi ini mengubah cara manusia berkomunikasi secara aman melalui jaringan terbuka.
Kemudian selanjutnya RSA, yaitu algoritma ikonik kriptografi modern. RSA yang diperkenalkan pada tahun 1978 oleh Rivest, Samir, dan Adleman, merupakan salah satu algoritma terpenting dalam sejarah kriptografi. Keamanan RSA bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan komposit besar menjadi bilangan prima penyusunnya. Dengan modulus berukuran ratusan digit, waktu komputasi untuk memfaktorkan menjadi tidak realistis. Proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan pemangkatan modular yang mudah dihitung dalam satu arah tetapi sulit dibalik. Selain enkripsi, RSA juga digunakan dalam tanda tangan digital yang memastikan keaslian pengirim. Hingga saat ini, RSA menjadi fondasi protokol keamanan seperti HTTPS, email terenkripsi, dan sistem autentikasi. Selain RSA, muncul pula kriptosistem lain seperti Knapsec yang memanfaatkan masalah NP-complete. Knapsec awalnya dianggap sangat menjanjikan, namun kemudian ditemukan celah karena struktur matematisnya dapat diserang. Meski demikian, sistem ini memberikan kontribusi besar dalam pemahaman hubungan antara kriptografi dan kompleksitas komputasi. Di sisi lain, sistem berbasis logaritma diskrit memanfaatkan agar primitif dalam operasi modular. Masalah mencari eksponen dari sebuah perpangkatan modular sangat sulit diselesaikan. Nah, konsep ini melandasi protokol Diffie-Hellman dan Elgamal serta digunakan dalam tanda tangan digital modern. Selanjutnya, kriptografi dalam kehidupan modern. Kriptografi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Saat ini, kita membuka situs web dengan HTTPS, mengirim pesan WhatsApp, melakukan transfer bank, atau login menggunakan password. Kriptografi bekerja di belakang layar. Hashing digunakan untuk menyimpan password dengan aman tanpa menyimpan bentuk aslinya. Tanda tangan digital menjamin keaslian dokumen dan transaksi. Dalam dunia blockchain, hash dan kriptografi menjadi kunci publik yang memastikan transaksi tidak dapat dipalsukan dan tidak dapat diubah tanpa mempengaruhi seluler jaringan. Bahkan layanan cloud dan perangkat IoT bergantung pada kriptografi untuk menjaga keamanan data. Nah, apa sih ancaman masa depan? Nah, salah satu ancaman terbesar bagi kriptografi modern adalah komputer kuantum, yaitu mesin ini mampu melakukan banyak perhitungan sekaligus menggunakan prinsip superposisi dan keterikatan kuantum. Algoritma Shor memungkinkan komputer kuantum memecahkan faktorisasi bilangan besar dan logaritma diskrit secara efisien, yang merupakan dasar keamanan RSA dan Diffie-Hellman. Jika komputer kuantum berskala besar berhasil dibuat, banyak sistem keamanan saat ini akan runtuh. Oleh karena itu, dunia kriptografi mulai merancang algoritma pasca kuantum seperti lattice-based kriptografi dan hash-based signatures. Tujuannya memastikan keamanan tetap terjaga di era modern seperti ini. Nah, kesimpulannya yaitu dari sandi kuno hingga algoritma modern, perjalanan kriptografi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk melindungi informasi tidak pernah berubah dalam dunia yang semakin digital. Kriptografi menjadi pondasi kepercayaan yang memastikan bahwa komunikasi aman, transaksi terpercaya, dan identitas digital terlindungi. Namun, kriptografi juga tidak berhenti berkembang. Tantangan seperti komputer kuantum, kecerdasan buatan, dan peningkatan serangan siber menuntut inovasi baru. Meskipun begitu, prinsip matematis yang menjadi dasar kriptografi akan terus mendukung teknologi masa depan. Tanpa kriptografi, dunia digital yang aman tidak akan pernah dapat terwujud. Mungkin sekian sedikit penjelasan esai yang telah saya buat dengan judul Kriptografi Ilmu di Balik Kerahasiaan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.